Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, senang menyapa saudaraku sekalian dalam ibadah keluarga secara online pada malam ini. Kami ingin mengajak saudara boleh mengikuti acara ini dan mempersiapkan Alkitab saudara untuk kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada malam ini. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Mari kita satukan hati kita mau berdoa.
Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami puji, kami sembah. Kembali kami Tuhan saat malam hari ini menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Dan sungguh kami percaya Tuhan, ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi malam hari ini Tuhan. Ibadah kami Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini. Engkau yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan bekerja menyertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu diberkati, umat-Mu dipulihkan, umat-Mu disembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ibadah ini Tuhan kamu serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Segala niat jahat kuasa iblis setan yang ingin mencoba-coba mengganggu ibadah kami, saat ini kami tolak, kami buang, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanya Yesus saja kami mengundang hadir malam hari ini Bapa. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau Tuhan malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Selalu dari awal Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
Haleluya. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu Bapa. Glory bagi-Mu ya Allah, segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Oh, haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu, syukur Tuhan. Ajarku menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Glory bagi-Mu, glory, glory Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus, ku sembahkan. Haleluya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudaraku sekalian membuka Alkitab kita bersama dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam ayat ini, saudaraku sekalian, saya beri tema hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat bacaan ini berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dalam pengkhotbah Fatsal yang kedua, ayat yang ke-26 dikatakan, saudaraku sekalian, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun sia-sia, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, betapa indahnya saudaraku sekalian kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka untuk berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengikuti semua apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudaraku.
Dari ayat ini kita perlu belajar bagaimana sebenarnya Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu belajar dari Daud. Saudaraku sekalian, Mazmur 119 ayat 16 berkata bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu belajar dari Daud bagaimana Daud berkenan di hadapan Tuhan. Daud itu berkenan di hadapan Tuhan karena Daud membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan keintiman dengan Tuhan. Dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, 7 kali sehari Daud memuji Tuhan. Bahkan dikatakan 7 kali sehari ia memuji Tuhan, ia menyembah Tuhan, ia bahkan memberikan persembahan baginya. Dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggumu. Dari ayat ini dikatakan saudaraku sekalian bahwa Daud itu bergaul karib dengan Tuhan. Dia adalah sahabat dari Tuhan. Apa yang menyebabkan Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Kita perlu pelajari saudaraku sekalian. Bukankah Daud pernah berdosa? Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Kenapa tidak dituliskan tentang yang lain, barangkali Yusuf? Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan yaitu berkenan kepada Daud. Kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, bagaimana Daud ketika dia dipilih dan diurapi menjadi raja. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22, di situ dikatakan bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Jadi Daud itu adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Memang dia punya kelemahan, saudaraku. Dia punya kelemahan. Bahkan kalau kita pelajari tentang kehidupan riwayat Daud, dia pernah berdosa. Suatu dosa yang begitu besar dia pernah lakukan, saudaraku sekalian. Dia pernah merancang satu kejahatan terhadap Uria. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria supaya dia bisa mengambil istrinya Bathsheba. Ini adalah kejahatan yang begitu besar. Saudaraku, rancangan pembunuhan berencana itu adalah hukumannya itu hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kalau kita perhatikan sekarang, kalau ada orang melakukan rencana pembunuhan, itu hukumannya besar. Tetapi Daud itu adalah seorang raja. Siapa yang melakukan hukuman kepadanya? Dia berkuasa pada zaman itu. Dia bisa melakukan apa saja yang dikehendaki hatinya. Itu adalah dosa besar yang dilakukan oleh Daud. Tetapi saudaraku sekalian, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud ini? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, Daud itu berkenan di hadapan Tuhan karena di waktu-waktu di mana dia sedang jatuh dalam dosa, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia betul-betul bertobat. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mengakui dosanya, dia
bahkan membuka jubah kerajaannya, bahkan dia tidur di tanah, saudaraku sekalian. Itu adalah pengakuan daripada Daud. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia sadar bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak ada apa-apanya. Dia pun diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan menjadi raja, itu karena Tuhan. Di sini dia tahu bahwa Daud itu adalah seorang yang tidak bisa jauh dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam dosa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak menutup diri, dia akui dosanya, dia akui kelemahannya. Dia berpuasa minta pengampunan kepada Tuhan. Dia tidur di tanah seorang raja, saudaraku sekalian. Dia tanggalkan jubahnya, dia tidur di tanah, dia berdoa dan berpuasa, minta ampun sama Tuhan. Itulah seorang Daud. Kalau kita membaca, saudaraku sekalian, semua kitab pemazmur ini, itu adalah tulisan dari Daud, 99% adalah tulisan Daud. Dan kalau kita mempelajari tentang kitab Mazmur itu, berisi dengan pujian penyembahan. Berisi dengan, yaitu permohonan, pertolongan, permohonan perlindungan, permohonan penyelamatan, permohonan pengampunan. Itu adalah isi hati daripada Daud. Itulah isi hati Daud. Ketika dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Dia bangkit dari keterpurukannya. Dia akui dosanya di hadapan Tuhan. Meskipun ada konsekuensi akibat dosa, pelanggaran yang dia lakukan terhadap Uria yang mengambil istrinya Batsheba. Dan anak yang dilahirkannya itu harus meninggal, harus mati. Itulah konsekuensi akibat dosa dan pelanggaran yang dia lakukan, saudaraku sekalian. Tapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dia. Supaya Tuhan tidak mengambil rohnya daripadanya. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus belajar seperti Daud ini menjalin suatu keintiman dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan ini hidup kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Kita harus jalin terus keintiman dengan Tuhan. Kobarkan kembali api rohmu, nyalakan kembali. Jangan saudara di hari-hari ini, dalam situasi sekarang, ada banyak orang merasa jenuh. Tertidur imannya. Ya. Pada waktu saat ini kita sedang disuruh doa di rumah, ibadah di rumah, dalam situasi pandemi ini. Jangan saudara tertidur. Jangan saudara semakin jenuh. Saudara harus bangkit dari ketertiduran. Saudara harus jalin kembali keintiman dengan Tuhan. Kobarkan api rohmu. Jangan seperti kelima gadis yang bodoh itu. Tiba-tiba mempelai datang. Dia nggak bisa sampai ke pesta kawin anak domba Allah itu. So, itu saudaraku sekalian, kobarkan kembali api rohmu. Ya, jangan kita memulai dalam roh, tetapi berakhir dalam daging. Itulah Daud. Daud itu adalah orang yang kembali menyerahkan hidupnya, bertobat,
meninggalkan yang jahat, dan datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita terlambat ketika mempelai itu datang. Ketika Tuhan Yesus datang, jangan sampai kita terlambat, Bapak Ibu. Kalau kita sudah terlambat, ya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya lagi kalau kita terlambat, saudaraku sekalian. Saudara, kalau kita mempelajari tentang kehidupan daripada yang ditulis dalam Alkitab, bagaimana tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Coba kita lihat, saudaraku sekalian, Lazarus dan orang kaya, di mana dituliskan di dalam Alkitab ini, ya. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 dikatakan dalam ayat ini, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ada seorang yang kaya, ya, yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saya coba pelajari, saya coba selidiki siapa nama orang kaya ini. Tidak ada ditulis dalam Alkitab siapa nama orang kaya ini. Saya tidak tahu namanya sengaja ditutupi atau tidak diberitahu. Siapa tahu ada yang bernama seperti itu. Namun sesungguhnya di dunia ini biasanya orang kaya yang lebih dikenal daripada orang miskin. Orang miskin yang hanya pekerjaannya itu mengemis, meminta belas kasihan orang, justru tidak dikenal, saudaraku sekalian. Biasanya yang lebih dikenal itu adalah orang kaya. Nah, ini di sini kita perlu belajar, Bapak Ibu. Alkitab berkata ada seorang orang yang kaya, tapi tidak ditulis namanya orang kaya itu di sini. Dan orang yang miskin, tapi ditulis namanya Lazarus. Ada dua perbedaan antara si kaya dan si miskin. Nah, saudaraku, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, sudah pasti duluan mungkin ya. Karena kenapa? Dia hidupnya susah, menderita, makan pun harus membutuhkan dari belas kasihan orang. Apalagi orang-orang yang tidak peduli sama dia. Dia tinggal di samping rumah orang kaya, tapi tidak pernah peduli kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Dia sakit-sakitan, dia menderita kelaparan, lalu dia mati. Tapi apa yang terjadi ketika dia mati? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Allah ke pangkuan Abraham. Nah, di sini kelebihannya. Orang beriman itu, rohnya itu dibawa ke pangkuan Abraham. Cuman di sini tidak ditulis bagaimana matinya, apakah dia dikubur? Tidak ditulis, saudaraku sekalian. Hanya diberitahukan di sini rohnya itu dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, saudaraku sekalian, selanjutnya dikatakan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Nah, Bapak Ibu, semua berarti harus ada kematian. Baik orang kaya maupun orang miskin. Tergantung siapa yang dulu. Nah, saudaraku, dikatakan dalam ayat ini, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, di sini saudaraku sekalian, ketika berada di muka bumi,
si kaya dan si miskin itu ada perbedaan, saudaraku sekalian. Tetapi ketika sudah meninggal, berbalik keadaannya. Jadi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu adalah jembatan menuju hidup yang sesungguhnya. Berarti ada kehidupan yang sesungguhnya. Ayat ini berkata bahwa orang kaya itu mati, lalu hidupnya atau rohnya itu menderita, sengsara di dalam alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dia dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, dikatakan lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Nah, di sini saudaraku sekalian, dia terlambat memberikan belas kasihan. Selama ini Lazarus butuh belas kasihan, tetapi dia tidak pernah memberi belas kasihan. Nah, sekarang dia minta belas kasihan. Tapi tidak seorang pun yang dapat memberi belas kasihan kepadanya lagi. Karena pintu anugerah itu sudah ditutup. Jadi selama kita masih ada di muka bumi ini, masih ada yaitu kesempatan bagi kita untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Nah, di sini saudaraku sekalian, dia terlambat berbelas kasihan. Dia tidak pernah mengenal belas kasihan kepada orang yang miskin yang ada di samping rumahnya. Sementara hidupnya penuh dengan kemewahan. Selalu berpesta ria. Tapi di samping rumahnya itu ada orang yang membutuhkan. Bahkan Alkitab berkata, dia makan dengan anjing yang mengharapkan remah-remah. Ya. Saudaraku, dikatakan dalam ayat berikutnya, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dia mohon-mohon, saudaraku sekalian. Suruhlah Lazarus mencelupkan air, ya, air, ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Berarti dia mengharapkan setetes air untuk menyejukkan lidahnya. Bayangkan Bapak Ibu, setetes air pun tidak diberikan. Tidak diberikan karena sudah tertutup pintu anugerah. Bayangkan Bapak Ibu, dia terlambat berbelas kasihan. Dia terlambat memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Ya, setetes air dia inginkan, tidak seorang pun yang dapat memberi. Selanjutnya dikatakan, saudaraku sekalian, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu, jangan sampai kita terlambat. Kalau pintu anugerah itu sudah ditutup, tidak ada lagi artinya. Ya, walaupun kita menjerit-jerit, menangis, berdoa dan mohon-mohon belas kasihan, kalau pintu anugerah sudah ditutup, tidak ada lagi artinya. Dikatakan selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, sudah tidak ada pertemuannya lagi. Tidak ada pertemuan lagi. Hubungan sudah putus. Jadi, selama kita masih ada di dunia ini,
Kita harus bertobat. Mungkin saja kita mengalami dosa di masa hidup kita, ya kita minta ampun sama Tuhan selagi pintu anugerah masih dibukakan. Ya. Selanjutnya saudaraku sekalian, dikatakan dalam ayat ini, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, di sini orang kaya itu terlambat bersaksi. Terlambat dia bersaksi. Keluarganya juga yang masih hidup sedang mengarah ke sana. Nah, maka hati-hati saudaraku sekalian. Sebab itu keluargamu bawa pada Tuhan. Bawa pada Tuhan. Jangan sampai mengarah ke alam maut, tapi mengarah kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Orang kaya ini terlambat bersaksi. Sesungguhnya dia punya kelimpahan selama dia berada di muka bumi. Dia bisa gunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Dia bisa bersaksi kemana-mana tentang kebaikan Tuhan. Dia bisa menolong orang. Tapi dia terlambat bersaksi, Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai kita selagi kita masih ada di dunia ini. Jangan sampai kita terlambat bersaksi, terlambat mengasihi, terlambat memberi, menolong orang. Itulah yang terjadi saudaraku sekalian. Dalam ayat ini dikatakan bahwa bagaimana Daud dikasihi Tuhan. Karena Daud itu dia menjalin keintiman dengan Tuhan. Ketika dia berdosa, dia minta ampun sama Tuhan. Dia akui dosanya. Saudaraku, tidak ada yang kita bisa sembunyikan dari pandangan Tuhan. Mungkin kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang lain, kita bisa sembunyikan. Kalau kita melakukan hal yang salah, kita bisa berbohong dan berkata, aku tidak lakukan. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi kita nggak bisa sembunyikan. Saudaraku, dalam pengadilan ada tiga saksi. 3 saksi dalam pengadilan itu sah. Kalau dalam kekekalan nanti, ketika kita diperhadapkan terhadap apa yang pernah kita perbuat, semua akan menjadi jelas. 3 saksi itu sah. Saksi yang pertama adalah Tuhan. Kita nggak bisa bohongi Tuhan. Dan dia tahu, dia rekam semua. Bahkan lebih hebat dari CCTV. Dia lihat semua perbuatan kita. Ya. Kalau kita tahu, saudaraku sekalian, bahwa Tuhan pandang, Tuhan lihat kita semua, Tuhan sorot semua apa yang kita perbuat, kita harusnya bertobat. Kita harusnya berubah, sadar, saudaraku sekalian. Tuhan lihat semua, Tuhan lebih dari CCTV, dia lihat, rekam semua apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Dan dia adalah saksi atas perbuatan kita. Yang kedua, saksi yang kedua adalah diri kita. Orang lain kita gak bisa bohongi. Orang lain bisa kita bohongi, tapi diri kita gak bisa bohongi. Karena kita tahu apa yang kita berbuat. Karena kita yang berbuat. Kita gak bisa bohongi Tuhan, kita gak bisa bohongi diri kita. Dan yang ketiga adalah iblis. Saksi. Dan dia adalah penuntut pendakwa. Kita gak bisa membohongi dia karena dialah yang menyuruh manusia berdosa. Dialah yang mendakwa kita nantinya atas segala perbuatan-perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Sebab itu, saudaraku sekalian, kita perlu bertobat. Sama seperti Daud itu yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya, dia berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, kita pemazmur ini adalah berisikan puji-pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Pengagungan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana Tuhan berkenan kepada Daud? Karena Daud itu adalah orang yang tidak bisa jauh dari Tuhan. Dia ingin senantiasa dekat dengan Tuhan. Sebab itu dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Tuhan.
Hanya dekat Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, dekatkan dirimu pada Tuhan. Ya, jangan jauh dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku sekalian, Daud itu selalu percaya Tuhan dan bersandar sepenuh kepada Tuhan. Dalam segala sesuatunya, dia senantiasa percaya Tuhan dan senantiasa bersandar sepenuh kepada Tuhan. Itu Daud, Bapak Ibu. Saudaraku sekalian, setiap orang di dunia ini pasti ada masalah. Tidak pernah ada manusia yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Tua muda, kaya miskin, besar kecil, dan siapapun orangnya, tanpa memandang, semua pernah menghadapi masalah. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa orang percaya, orang yang tidak percaya pun juga pernah menghadapi masalah. Namun kelebihan daripada orang percaya itu adalah Tuhan memberi pertolongan. Tuhan memberi jalan keluar dalam hidupnya. Nah, Daud ini adalah dalam segala perkara dia percaya Tuhan. Dan dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud adalah seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun dia diperhadapkan kepada persoalan, masalah. Ya, ada banyak masalah dihadapi. Ada banyak tantangan, bahkan jalan buntu yang pernah dihadapi. Dia pernah menghadapi jalan buntu, ya, sampai dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ya, akhirnya dia tahu bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Dan dia berkata, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud itu adalah orang yang senantiasa percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Dan dia senantiasa bersandar sepenuh kepada Tuhan. Waktu dia dalam menggembalakan domba, ketika dia diperhadapkan kepada masalah, domba-dombanya itu diserang oleh serigala atau singa, dia hadapi dengan nama Tuhan. Dia hadapi semua dengan nama Tuhan. Dia tahu bukan karena kekuatannya, tapi karena nama Tuhan. Ketika dia diperhadapkan kepada Goliat, orang yang tinggi besar, jauh dibanding Daud. Daud orangnya kecil. Tapi Daud ini adalah orang yang tidak suka mendengar nama Tuhan dicemoohkan. Kalau nama Tuhan dicemooh, dia tantang. Dia tantang, saudaraku sekalian. Dia hadapi Daud karena dihadapi Goliat karena dia mendengar nama Tuhan dicemooh. Sehingga Daud berkata, engkau menghadapi aku dengan kekuatan tombakmu, tapi aku hadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu Daud. Dalam segala masalah, dalam segala persoalan dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan. Dia hadapi di dalam nama Tuhan semesta alam. Daud itu adalah orang yang rendah hati. Ya, rendah hati. Saudaraku, itulah Daud, saudaraku sekalian. Dia adalah orang yang senantiasa mempercayai Tuhan dalam segala hal. Dalam segala perkara. Dalam segala persoalan dalam hidupnya. Dia serahkan kepada Tuhan. Itulah Daud. Sebabnya Tuhan berkenan kepada Daud, karena Daud itu adalah orang yang mempercayai Tuhan 100% dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, bagaimana Tuhan berkenan kepada Daud? Daud itu memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Dia adalah orang yang siap menerima, yaitu teguran, siap menerima nasihat, siap menerima kritikan. Nah, sesungguhnya kita sebagai orang-orang percaya,
Kita harus siap menerima teguran kalau kita salah. Meskipun kita adalah seorang pemimpin, ya, kita harus siap menerima nasihat juga, menerima teguran kalau kita salah. Daud demikian, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan atas kesalahannya itu, saudaraku sekalian, dia langsung merendahkan hati. Dia langsung berkain kabung, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Banyak orang, saudaraku sekalian, kalau ditegur tidak mau berubah. Tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Dia merasa, siapa engkau menegur saya? Ini adalah kesombongan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dosa pertama itu bukan mencuri. Dosa pertama itu bukan membunuh. Dosa pertama itu bukan mengingini milik orang lain. Tapi dosa pertama itu adalah sombong. Lucifer, dia sombong, dia ingin menyamai Tuhan. Akhirnya Tuhan buang dia. Tuhan buang dia, saudaraku sekalian. Dia menjadi seteru Allah. Jadi sombong itu adalah dosa pertama dan dosa yang besar. Tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Semua itu akan berakhir. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita nggak membawa apa-apa. Dan kita pun pergi kepada Bapa, tidak bawa apa-apa. Semua akan tinggal. Tidak ada yang kita banggakan, saudaraku sekalian. Tidak ada yang kita banggakan. Kita punya mobil, ya, ketika kita pergi, kita nggak bawa mobil. Kita punya jas, mungkin beberapa setel, ya mungkin kita hanya pakai satu jas saja ketika kita pergi. Kita punya rumah dan punya sertifikat, ya, atas nama kita. Tapi ketika kita pergi, tidak ada kita bawa itu semua, tinggal. Sebab itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, tidak ada yang dapat kita banggakan. Daud itu adalah orang yang rendah hati. Dia rendah hati ketika dia ditegur, dia mau berubah. Dia mau bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dia doa dan puasa, mohon belas kasih Bapa. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Dia tidur, saudaraku sekalian, di tanah seorang raja. Dia tidur di tanah, dia mohon pada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Dan akhirnya Nabi Nathan berkata, Tuhan mengampunimu. Tuhan mengampuni. Sebab itu saudaraku sekalian, itulah Tuhan berkenan kepada Daud. Karena dia mau bangkit dari keterpurukan dan dia minta pengampunan Tuhan. Tuhan pulihkan hidupnya. Malam ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, biarlah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bertobat selagi masih ada kesempatan bagi kita. Kalau pintu itu sudah ditutup, kalau anugerah itu sudah ditutup, tidak ada lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Serahkan hidupku padamu.
baik bagiku, berserah, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah berkorban bagi kami, yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Allah. Kami berterima kasih atas penyelamatanmu atas kami, atas perlindunganmu terhadap setiap kehidupan kami ya Allah. Kalau saat ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam ini. Tuhan melawat mereka, memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih lagi senantiasa mengasihi Engkau Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, buatlah kami senantiasa memiliki kehidupan doa. Oh, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, senantiasa lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan akhiri ibadah kami. Kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap umat-Mu pada malam ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, kami sambut berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita sama-sama terima berkat Tuhan. Dan angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau pada malam ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati juga kandunganmu. Biarlah Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Tuhan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Tuhan menjauhkan segala malapetaka daripadamu, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Tuhan senantiasa mempromosikan hidupmu, mengangkat engkau senantiasa. Diberkatilah engkau, diberkatilah usahamu. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus. Turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga, melindungi kita sekalian, mulai malam ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Dan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya, amin.